Nah, untuk soal selanjutnya, sebuah planet bergerak mengelilingi matahari dalam suatu orbit melingkar. Periode revolusi planet T bergantung pada jari-jari orbit R, massa matahari M, dan G tetapan gravitasi. Tentukan rumus T sebagai fungsi R, M, dan G. Nah, pertama kita cari dulu dimensi dari tiap besarannya ya. Nah, di sini ada periode revolusi planet T. Nah, maka dimensinya adalah T ya. Karena periode revolusi ini kan berarti waktu planet untuk mengelilingi matahari gitu ya. Nah, kemudian R jari-jari dimensinya L, kemudian massa matahari M, dimensinya M juga massa. Nah, kemudian G. Nah, jadi di dalam teori gravitasi kita akan menemukan rumus begini ya. F sama dengan G tetapan gravitasi M1 massa 1 dikali massa 2 per R kuadrat. Nah, sehingga G ini menjadi F R kuadrat M1 kali M2. Nah, maka dimensinya apa? Dimensinya F dimensinya setelah kita ketahui M LT pangkat min 2, kemudian R ini jari-jari L kuadrat ya, kemudian ini M hingga M kuadrat, sehingga dimensinya adalah M pangkat min 1 L pangkat 3 T pangkat min 2 ya. Ini dimensi dari G. Nah, setelah dimensi dari tiap besarnya diketahui, sekarang tergantungan T periode revolusi planet terhadap R, M, dan G, maka T sama dengan, kita anggap saja ada konstanta tidak berdimensi seperti biasa, kemudian rumusnya M, G, R. Anggap saja M ini pangkatnya X, G pangkat Y, dan R pangkat Z ya. Nah, sehingga langsung kita masukkan T tadi dimensinya T, kemudian K abaikan. Nah, M massa tadi dimensinya M ya, M pangkat X, kemudian G dimensinya M pangkat min 1 L pangkat 3 T pangkat min 2 pangkat X. Nah, gitu. Nah, kemudian R tadi dimensinya L pangkat Z ya. Nah, sehingga ini menjadi M pangkat X, M pangkat min X, maaf ini Y ya, Y pangkat Y, sehingga ini pangkat min Y, kemudian L pangkat 3Y, T pangkat min 2Y, kemudian L pangkat Z, sehingga M nya M pangkat X dikurang Y, kemudian L nya L pangkat 3Y tambah Z, kemudian T pangkat min 2Y. Nah, ini T. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa X kurang Y, X dikurang Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini ada juga sebenarnya dimensi M dan L, cuma kan M-nya pangkat 0 gitu ya. Kemudian L-nya juga pangkat 0. Nah, kemudian ini 3Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kemudian T-nya min 2Y sama dengan 1 ya. Oke. Nah, dari sini ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke. Sekarang Y-nya berarti min 2Y sama dengan 1, sehingga Y sama dengan min setengah gitu ya. Y-nya sudah dapat. Sekarang kita cari X-nya. X kurang Y sama dengan 0, sehingga X sama dengan Y. Y-nya tadi min setengah, sehingga X sama dengan min setengah, sama ya. X dengan Y-nya sama. Nah, kemudian Z-nya 3Y ditambah Z sama dengan 0, sehingga 3Y, Z aja, Z sama dengan min 3Y sama dengan min 3 dikali Y-nya min setengah kali ya, sehingga ini menjadi 3/2. Nah, setelah diketahui nilai Y-nya min setengah, X-nya min setengah, dan Z-nya 3/2, langsung kita masukkan ke dalam rumus pangkatnya ya. Sehingga T sama dengan
K dikali M, X-nya pangkat min setengah, kemudian G pangkat Y, Y-nya pangkat min setengah juga, kemudian R pangkat Z, R-nya pangkat 3/2. Nah ini jawabannya ya. Nah kalau mau diubah bentuknya ini menjadi T sama dengan K, berarti ini menjadi R pangkat 3/2, M pangkat setengah, Y pangkat setengah gitu ya. Nah ini kalau mau dipecah lagi ini menjadi K, berarti menjadi R pangkat R kali R pangkat 2/2 pangkat setengah ya. Nah ini sama nih, R pangkat 1 dikali R pangkat setengah, berarti kan R pangkat 1 tambah setengah sama dengan R pangkat 3/2, M pangkat setengah, G pangkat setengah, sehingga ini menjadi T sama dengan K R akar R per M kali G. Nah ini jawabannya ya, paham ya?